Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan memberikan tutorial ya, yaitu mengenai yang akan kita bahas hari ini adalah Microsoft Excel ya. Mungkin dari teman-teman yang masih belum bisa atau mungkin masih sebagai pemula, nanti kita akan bahas step by step bagaimana cara menggunakan aplikasi Excel ya. Ya, oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang masih setia di channel ini ya, dan masih selalu menantikan informasi-informasi terbaru dari kita. Saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, di kesempatan pada malam kali ini, kita akan sedikit membahas atau nanti kita akan berikan materi-materi atau tutorial-tutorial yaitu mengenai Microsoft Excel. Ya. Secara mudahnya ya, apa itu sebenarnya Microsoft Excel? Microsoft Excel itu kalau kita sekilas itu adalah program pengolah angka ya. Jadi Microsoft Excel, sebentar. Ini ya, jadi apa itu sebenarnya Microsoft Excel? Nah, ini Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel itu kalau gambaran umumnya saja ini adalah program pengolah angka ya. Pengolah angka ya. Kenapa disebut sebagai program pengolah angka ya? Karena nanti Excel atau program-program atau mungkin yang digunakan itu adalah biasanya khususnya untuk mengolah angka ya. Di video sebelumnya kita juga pernah membahas itu mengenai program pengolah kata ya, atau program pengolah kata itu menggunakan Microsoft Word ya. Nah, di sini nanti kita akan membahas di Microsoft Excel. Nah, apa saja nanti keunggulan di Microsoft Excel dan bagaimana cara penggunaannya? Nah, tetap saja simak ulasan berikut ini sehingga nanti Anda paham. Nah, ini bagi yang sudah mahir di Microsoft Excel mungkin bisa istilahnya mengeksplor lagi atau mengulangi kembali di materi-materi kita nanti. Oke teman-teman, dari sebelumnya ini kita awali saja ya dari pemula. Jadi kita mulai dari 0 saja ya, kita mulai dari 0. Jadi nanti bagaimana cara membuka program Microsoft Excel ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah ada di layar desktop ya, di layar desktop itu mungkin nanti sudah ada yang ini ya, ini namanya adalah Microsoft Excel ya. Nanti Microsoft Excel ini nanti turunan dari Microsoft Office ya. Nah, nanti bagi teman-teman yang belum paham apa itu Microsoft Excel, maka nanti kita berikan panduan ini, kita mulai dari awal sehingga nanti akan kita jelaskan step by step, menu by menu. Nah, nanti kita akan membuatkan beberapa studi kasus ya. Jadi ini kita mungkin akan belajar mengenai rumus ya, belajar mengenai angka, atau mungkin nanti belajar mengenai tabel ya, bagaimana cara membuat tabel di Microsoft Excel, bagaimana cara mencetak dan seterusnya ya. Nah, oke teman-teman, kita kembali dari awal dulu ya. Jadi Microsoft Excel itu nanti dia adalah program dari Microsoft Office ya. Nanti cara membukanya cukup simpel ya. Nanti klik aja tombol start ya di sini di pojok kiri bawah. Nanti silahkan dicari di sini. Biasanya untuk menu itu sudah dikategorikan itu berdasarkan huruf abjad ya. Sehingga nanti kalau kita mencari Excel ya, kita cari hurufnya E di sini, Excel. Atau mungkin Anda juga bisa langsung mengklik saja di sini di desktop Anda, atau mungkin Anda juga bisa dengan menggunakan search engine ya. Jadi nanti setelah di sini kita klik start, klik saja Excel seperti ini, maka ini sudah muncul Excelnya ya. Langsung saja kita klik open. Nah, seperti ini. Kita pilih saja di sini ya, ada home, ada new, ada open. Kita klik aja yang new ya. New di sini kita pilih aja blank workbook. Ya, kita klik. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2016 ya. Mungkin nanti teman-teman yang menggunakan di versi di bawahnya, mungkin di 2003, 2010, 2007, atau mungkin 2013. Itu nanti untuk menunya tidak jauh berbeda ya. Tapi nanti intinya atau programnya digunakan sama. Oke teman-teman.
Langsung saja kita bahas setelah terbuka seperti ini. Nah, ini adalah gambaran dari Microsoft Excel ya. Jadi Microsoft Excel itu nanti hanya terdiri dari kolom dan baris ya. Jadi Microsoft Excel itu hanya terdiri dari kolom dan baris. Nah, hanya seperti ini ya. Nanti kalau kita cek di sini ya, ini ada kolom dan di sini ada baris. Ya. Ini ada kolom, di sini ada baris. Jadi kolomnya dimulai dari A ya, di sini A, dari huruf A, nah itu sampai dengan apa? Jadi kita lihat nanti di huruf A itu nanti ya kita geser ke sini ya. Jadi nanti ini sangat banyak sekali ya. Jadi sangat banyak sekali. Nah, kalau kita lihat maka kolom terakhir dari Excel itu adalah XFD ya. Jadi XFD ini kolom terakhir dari Microsoft Excel ya. Jadi kita jelaskan kembali bahwa Microsoft Excel itu hanya terdiri dari kolom dan baris ya. Terus untuk barisnya jadi dimulai dari angka 1 ya, angka 1. Terus nanti kita lihat sampai berapa di kolom terakhirnya ya. Itu ternyata ini ada berapa ini? Kalau kita lihat di sini ada 1 juta ya. Jadi untuk barisnya itu ada 1.040. Nah, berapa ini? 1.048.576 baris. Ya, itu nanti barisnya. Jadi jumlah baris yang ada di Excel. Ya. Jadi kalau di kolomnya ya, kolomnya itu tadi, di kolomnya itu terakhir ada XFD, terus di apa namanya? Di barisnya itu ada sekitar 1000 lebih ya. Terus nanti bagaimana cara penggunaan Excel ya? Jadi Excel nanti setiap kita membuka itu pasti ini namanya sheet. Ya, kalau mungkin di Microsoft Word itu yang kita sebut dengan halaman, tapi nanti kalau di Microsoft Excel maka sheet ini sama dengan halaman ya. Ini bisa diganti misalkan halaman 1 atau mungkin sheet. Jadi sheet itu apa ya? Jadi sheet itu kalau kita bahasa mudahnya itu adalah tampilan dari halaman ini ya, dari keseluruhannya itu sheet. Nah, ini kalau ini tampilannya ya. Terus ini nanti pertemuan ya, ini ada nanti yang penting adalah pertemuan antara, nah ini pertemuan antara kolom dan baris. Kolom dan baris yaitu disebut dengan sel. Ya, disebut dengan sel ya. Dari sel itu adalah pertemuan antara kolom dan baris. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini ya, seperti ini. Ini disebut dengan sel. Nah, ini nanti kan kita akan menyebutnya ini sel apa? Artinya ini sel, nanti membacanya ya, membacanya nanti kalau kita lihat di sumbu XY ya. Nanti kita akan membacanya ini berada di mana ya? Ini berada di B4 ya. Nah, ini B4, di sini B, kolom B ya, di sini ada baris keempat. Jadi artinya nanti ini sel ya, sel berapa? Sel B4 ya. Di sini kalau kita tulis ini adalah sel B4. Nah, sel B4 ya, perhatikan sel B4 ini didapat dari mana? Yaitu B-nya ini adalah dari kolom sini. Terus 4-nya itu adalah dari baris. Ya. Jadi pertemuan antara kolom dan baris itu disebut dengan sel. Nah, sel ini adalah sel B4. Nah, kita akan lebih mudah melihat sel B4 ini bagaimana. Kalau misalkan di sini selnya berapa? Ya, misalkan di sini, nah kita kasih biru, ini selnya berapa ya, kita tanda tanya. Nah, bagaimana cara melihat sel ini ya? Sel ini bisa dilihat secara cepat, itu melihatnya di sini ya. Di sini ada C5 ya, C5 ya, C5 ya, berarti di sini ya, ini sini C ya, di sini adalah di sini adalah kolom C dan di sini adalah baris kelima. Ke sini ya, baris kelima. Maka sel di sini ini adalah sel C5. Oke ya, teman-teman. Bisa dipahami ya mengenai sel sheet. Jadi nanti saya kembalikan aja ya. Nanti kalau kita klik satu seperti ini. Nah, ini bisa banyak sekali sheet-nya ya. Jadi sheet ini kita sebut saja sebagai lembar kerja. Ya. Karena apa? Karena nanti semua yang kita gunakan di sini. Nah, tapi jangan salah, ini nanti sheet ini ya nanti juga terdiri dari beberapa halaman. Ya, satu sheet itu nanti terdiri dari beberapa halaman. Nanti kalau kita lihat di sini ya, di view
backbreak. Nah, di sini ya view backbreak, dia nanti akan kelihatan ada berapa halaman. Nah, ini supaya kelihatan kita buat seperti ini saja ya teman-teman. Akan seperti ini ya, kita gandakan seperti ini. Nah, kita gandakan, dia akan lebih banyak. Nah, seperti ini ya, kita gandakan, maka nanti akan kelihatan dari sheet itu akan terbentuk dari beberapa halaman. Nah, kita post break, nah maka dia akan kelihatan. Nah, ini ada halaman berapa ini. Nah, ini ya, kalau kita lihat sekilas dari sini ada halaman 7, halaman 13. Nah, kita geser ke sini, maka di sini ada halaman 1 ya, halaman 1. Nah, di bawahnya di sini ada halaman 2, halaman 3, terus ke bawah ya. Jadi sheet itu adalah kalau kita lihat lembar kerja kita. Jadi nanti yang akan kita kerjakan di sini. Sheet ini bisa diedit ya namanya. Jadi di sini diklik kanan saja rename, misalkan di halaman 2. Nah, ini misalkan di halaman 3 atau mungkin bebas lah. Di sini Anda mau memberikan materi mau memberikan nama sheetnya itu apa ya. Terus sheet ini nanti juga bisa saling terhubung ya. Jadi satu dengan yang lain ini nanti bisa terhubung. Ya, ini salah satu dari kemudahan dari Microsoft Excel. Jadi di satu lembar kerja atau satu sini itu bisa digunakan atau kita bisa membuat beberapa tampilan halaman atau sheet. Oke teman-teman, terus selanjutnya ini nanti ada menu-menu ya. Jadi menunya kalau kita lihat sekilas itu hampir sama dengan Microsoft Word ya. Di sini juga ada sub menu, ada clipboard, ada font, ada alignment, ada number, ada stylus, ada shell, ada editing ya. Ini nanti yang sering kita gunakan. Itu nanti di menu home ya. Menu home ini sangat sering sekali kita gunakan. Terus di menu insert ya, di menu insert nanti kita juga akan banyak yang kita gunakan, terutama nanti di tabel ya, bagaimana cara membuat garis pada tabel ya, atau mungkin istilahnya bagaimana cara membuat tabel, terus bagaimana nanti cara mencetak. Nah, nanti kita akan banyak sekali menggunakan menu-menu di Microsoft Excel. Nah, terus setelah di insert ya, di sini nanti ada gambar, mungkin nanti ada kolom, terus nanti ada link, ada text box dan seterusnya. Terus nanti kita juga akan sering menggunakan di back layout. Nah, back layout ini nanti juga sangat penting ya teman-teman. Nanti di sini ada margin, jadi ada ukuran kertas. Nah, ukuran kertas ini nanti di Microsoft Excel itu sangat berbeda dengan di Microsoft Word ya. Nanti bagaimana cara settingnya nanti akan kita jelaskan di video-video kita berikutnya. Terus nanti di sini juga ada orientasi, nanti ada landscape, ada portrait, ada this, ada ukuran kertasnya berapa. Terus nanti apa fungsi dari print area, apa fungsi dari break, nanti bagaimana cara membuat print title ya. Dari print title itu nanti ketika misalkan ada judul ya, nama misalkan kelas, misalkan ada tanggal lahir. Nah, maka nanti misalkan di sini ada halaman 1, terus nanti datanya terlalu banyak, dia ada di halaman kedua, maka nanti di sini ada namanya print title. Nanti di halaman kedua maka istilahnya ini di kolom baris ini nanti dia akan muncul di setiap halamannya. Ya. Terus nanti kita akan menggunakan juga di menu formula ya. Formula nanti untuk semua penggunaan rumus-rumus ya. Di sini nanti ada penggunaan sum, average, count number, max, min, mungkin ada nanti penggunaan if, ada penggunaan and, terus nanti ada beberapa rumus-rumus yang lain ya. Terus nanti kita juga akan menggunakan data ya. Data ini nanti kita bagaimana cara mensortir, bagaimana kita cara memfilter, terus nanti bagaimana kita membuat sebuah list data ya. Jadi misalkan nanti misalkan di sini ada agama ya. Misalkan kita di sini ada agama, ya ada agama, terus nanti di sini misalkan ada Islam, tapi nanti kita akan menggunakan list. Jadi ini nanti menggunakan sebuah pilihan. Ya nanti di sini nanti kita akan menggunakan data validation list. Ya, jadi seperti ini, misalkan nanti sehingga nanti di sini untuk dia akan memilih. Ya, misalkan agamanya apa, nanti dia akan memilih
misalkan seperti ini ya, nanti di sini dia akan muncul. Nah, nanti kita akan juga menggunakan data validation. Terus kita akan nanti review ini jarang digunakan ya, jadi sangat kecil sekali digunakan dalam Microsoft Excel ya, setahu saya. Jadi pengalaman saya untuk review ini sedikit sekali penggunaannya. Terus nanti yang agak banyak di review ya, review nanti kita akan melihat grid itu untuk melihat garis-garis ini ya. Jadi nanti kalau gridnya kita hilangkan, nah nanti akan hilang garis-garis kotaknya. Nah nanti grid line itu nanti apa fungsinya? Ya salah satu fungsinya itu adalah untuk melihat tampilan kita itu sebelum dicetak. Nanti kita akan melihat, terus nanti ada formula bar, heading, zoom dan seterusnya ya. Nanti juga yang penting di sini ada freeze span ya. Freeze span itu fungsinya untuk apa? Nah, salah satu fungsinya freeze span itu nanti biasanya untuk memecah kolom ya. Memecah dalam artian di sini bukan kita pecah kolomnya, bukan, tapi untuk freeze span ini nanti untuk membuat antara kolom dan baris itu dia tidak nyambung. Bukan tidak nyambung gimana ya? Seperti ini aja lah, kita kasih contoh ya. Ini misalnya seperti ini ya. Ini kalau kita geser ya, maka dia akan hilang ya. Di sana akan hilang. Tapi nanti kalau kita menggunakan fungsi freeze span ya, nanti seperti ini. Nah, seperti ini, maka nanti ketika kita geser ke sana, misalkan kita ngetik di sini sebelah sana, maka yang di sebelah kiri ini tidak akan hilang atau dia masih kelihatan. Nah, ini untuk memudahkan kita ketika kita mengisi misalkan di data, misalkan di nama, terus misalkan di sini ada kelas. Jadi nanti kita memudahkan, misalkan ini kita geser ya, misalkan di sini nanti ini kita geser, ini juga sangat memudahkan ketika kita menggunakan freeze span ya. Jadi ini tidak akan hilang. Nah, terus nanti di developer ini juga nanti yang bisa digabungkan di Microsoft Visual Basic ya, di VB Visual Basic nanti juga yang sudah mahir bisa dikoneksikan ya di antara Excel dan juga di Visual Basic. Nanti help ini untuk di program bantuan, nanti silahkan mungkin kalau ada yang kesulitan bisa menggunakan help, atau mungkin bisa juga ya menuliskan di kolom komentar ini. Terus selanjutnya teman-teman, nanti bagaimana kita menggunakan di sini ya. Ini ada namanya ribbon ya. Nanti ada ribbon, juga ada quick access. Jadi ini untuk mengakses cepat ya, bagaimana membuat dokumen baru, mau open dan seterusnya. Mungkin ada undo, redo, sort ya. Jadi ini nanti untuk sort atau untuk mengurutkan sebuah dokumen. Terus nanti kita juga akan membahas di sini ya, mungkin nanti mengenai bagaimana cara menyimpan, bagaimana cara save as, terus ada juga bagaimana cara mengeprint ya. Kebanyakan yang belum bisa itu print di Excel, karena hasilnya cetak itu biasanya kalau di Excel itu sangat berbeda ya. Bagaimana nanti kita akan memberikan tips dan trik ya, bagaimana kita mencetak di halaman pada Excel ya. Karena ini kalau kita lihat ini ternyata dia menjadi 4 halaman, padahal nanti yang kita inginkan itu hanyalah di halaman 1 saja ya. Nanti akan kita bahas di video-video berikutnya teman-teman. Jadi ini kita bahas sekilas mengenai Microsoft Excel. Nanti apa saja yang akan kita berikan materinya, tetap standby di channel kita. Oke teman-teman, mungkin ini saja sekilas informasi mengenai apa itu program Microsoft Excel. Selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya kita akan memberikan langsung materi ya. Jadi nanti bagaimana cara misalkan kita akan membuat kolom, bagaimana kita mengetik di Excel ya. Kebanyakan teman-teman pemula ya, bagi pemula itu masih bingung dalam mengetik di Excel. Mungkin nanti dalam misalkan contoh kasus ada nama barang, mungkin ada jumlah, itu nanti mungkin masih kesulitan ketika misalkan huruf ini berdempet seperti ini ya. Nanti bagaimana cara mengatur kolom dan baris itu dengan cepat, bagaimana membuat angka, bagaimana dengan membuat rumus, maka akan kita berikan tutorialnya mulai dari awal sampai kita semuanya bisa ya. Nanti di sini kita akan sharing, kita akan belajar bersama dalam Microsoft Excel ini. Oke teman-teman, cukup sekian saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita kembali lagi di
pertemuan berikutnya ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan silakan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.